Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan 75 tahun. Wow, sesuatu pencapaian yang luar biasa para pendiri bangsa yang dilanjutkan oleh generasi lanjut kemerdekaan sampai hari ini dikawal oleh Bapak Presiden Jokowi. Saudara, pecinta masa depan negeri, ya, kita khusus spesial 75 tahun Indonesia Merdeka mengangkat tema tersebut yang dihubungkan dengan apa arti sebuah kekuasaan merah putih, dengan dihubungkan sedikit bagaimana persiapan Pilkada 2020. Mungkin saudara bertanya, masa sih ada hubungannya? Atau apa sih hubungannya antara 75 tahun HUT sama Pilkada dan hubungkan dengan kekuasaan menurut Foucault? Saudara, berbicara kekuasaan, itu ada 3 hal yang perlu kita cermati terkait dengan teori kekuasaan. Jadi kita mengenal tentang kekuasaannya Foucault, kedua kekuasaannya Marxian, Karl Marx, yang ketiga Weberian, Max Weber. Kita membahas tentang Foucault, tapi sebetulnya apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah tentang hari ini 75 tahun yang dirayakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemarin Pak Presiden menggunakan baju adat dari NTT. Ini adalah salah satu simbol bahwa beliau menampilkan sebuah tampilan kekuasaan yang ada di negeri ini. Jadi di depan sidang MPR, di hadapan DPR MPR, DPR DPD, beliau menggunakan baju adat Sasak NTB dan sebelumnya bajunya NTT. Baju adat Sabu Raijua, produk atau budaya NTT. Sungguh menyenangkan karena beliau menampilkan baju adat NTT atau NTB yang menunjukkan bahwa ya memang kita Indonesia kaya terkait dengan kebudayaan yang disimbolkan salah satunya dengan baju. Saudara, pecinta masa depan negeri, pada pidato tersebut Presiden mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, yang lebih khusus adalah pada tim medis sih. Ya, bagaimanapun tim medis, tenaga kesehatan kita memang berjuang sampai bagaimana para yang terkena COVID-19 ini bisa sembuh, bahkan dia terancam terkait dengan nyawanya, keluarganya, karena bagaimanapun dia seperti pahlawan yang berjuang pada sebelum 7 Agustus 45 dahulu. Apapun yang dimiliki dikorbankan untuk bagaimana meraih kemenangan, bagaimana meraih kemerdekaan demi merah putih tercinta. Saudara, pecinta masa depan negeri, sehingga ketika dihubungkan dengan baju NTT sama NTB tadi dengan kekuasaan, itu sebetulnya Pak Presiden ingin menyampaikan pesan kepada rakyat seluruh Indonesia dengan pesan kekuasaannya Foucault. Jadi beliau ngomong kepada rakyat itu tidak harus ngomong, "Hei saudara-saudara, kamu harus patuh pada saya, kamu harus taat pada saya, ikuti ini, ikuti ini, itu." Ketika Presiden menggunakan baju budaya NTT NTB tersebut dan semua mata melotot,
Lebih khusus pada waktu itu teman-teman DPR sama DPD melihat sesuatu yang luar biasa baju tersebut ketika dipakai pada acara kenegaraan kita. Itu ingin Pak Jokowi menundukkan seluruh rakyat Indonesia bahwa NTT, NTB sebagai bagian dari Indonesia itu bisa berdiri tegak di depan seluruh rakyat Indonesia dengan menampilkan bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana Indonesia yang heterogen, berbineka tunggal ika, itu ada salah satu atau dua yang tampil dan kemudian semua mendengarkan tanpa ada protes. Coba kita tanyakan kepada mereka yang ada di DPR MPR, apakah mereka pernah memakai baju tersebut? Mayoritas pasti jawabannya belum, karena mayoritas mereka tidak berasal dari NTT NTB. Yang dari NTT NTB kan yang hanya diwakili sekian orang saja kan. Seandainya ada yang pernah memakai baju-baju tersebut, maka spesial pada waktu acara tertentu. Ini adalah acara kenegaraan yang relatif tinggi menjelang 17 Agustus, bahkan bisa sebagai simbol kemerdekaan tersebut. Saudara pecinta masa depan negeri, dengan baju tersebut dia ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, hai rakyatku, hormatilah baju ini sebagaimana menghormati saya sebagai presiden. Bukan berarti yang dipakai ini akan selalu dipakai selamanya. Ini adalah salah satu contoh bahwa budaya kita banyak dan semua harus dihormati. Ketika dipakai oleh seseorang berdiri di depan forum, semuanya harus menghormati. Saya menampilkan dengan kekuasaan FUPO karena Pak Jokowi ingin menampilkan sebuah pemahaman, pengetahuan terkait dengan apa yang dimaksud dari kekuasaan atau apa yang diinginkan pada 75 tahun Indonesia merdeka. Jadi kalau berbicara FUPO, konsep-konsep kekuasaan FUPO itu dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan seperti properti, perolehan, hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Ini kalau baju-baju tersebut, kalau misalkan tidak dikenalkan, bisa-bisa punah. Apalagi masyarakat mayoritas itu belum pernah menggunakan baju tersebut. Bahkan bisa-bisa nanti lari dari NTT NTB. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan termasuk negara. Jadi Pak Jokowi ingin menundukkan seluruh rakyat dengan cara berpakaian pada waktu acara kenegaraan tersebut. Beliau tidak ingin menghegemoni dengan teorinya Marsian, ingin menghegemoni rakyat, pokoknya harus begini-begini dengan pola Marxnya, dengan cara harus dihegemoni, tidak, tapi hanya bagaimana itu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan luar biasa budaya kita, bisa menjadi pengetahuan dan selanjutnya dia melebihi. Taruhlah suatu saat Pak Presiden sudah tidak menjadi presiden, tetapi baju adat NTT NTB tadi masih menjadi bagian yang menguasai untuk Indonesia. Dia bagian dari kekuasaan yang ada di negara kita. Saudara pecinta masa depan negeri, dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak menampilkan terkait dengan kekuasaan ala
Weber dengan karisma. Dia biasa saja, dia hanya memperkenalkan terkait dengan baju tersebut, tetapi tidak memunculkan karismatik dengan baju tersebut. Hanya menampilkan, oh, adat kita, budaya kita beragam, ayo bisa kita pakai. Saudara, pecinta masa depan negeri. Jadi dalam pidato kenegaraan tersebut, Pak Presiden menyampaikan banyak hal. Yang lebih banyak sih sebetulnya menyampaikan bagaimana penanganan COVID, bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana anggaran kita ke depan. Tetapi ada satu hal yang bisa kita bahas pada saat ini, yaitu adalah hukum dan demokrasi. Ini kita hubungkan dengan tema yang disampaikan oleh Foucault tadi dan berhubungan dengan Pilkada 2020. Saudara, pecinta masa depan negeri, hukum dan demokrasi menurut Pak Presiden meskipun di era COVID-19 harus bekerja cepat dan fleksibel untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul. Yang menegaskan kerja cepat bukan mengesampingkan upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan prinsip demokrasi. Itu yang penting. Jadi jangan sampai tema korupsi, tema percepatan penanganan COVID, selanjutnya dia korupsi atau lupa terkait dengan regulasi. Kalau itu terjadi, ya dia terancam untuk masuk penjara. Begitu juga terkait dengan proses Pilkada 2020. Saudara, pecinta masa depan negeri, Pilkada 2020 kalau berbicara saat ini 3-4 bulan lagi, itu kata Pak Presiden harus bisa dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Karena itu sebuah tahapan anak negeri untuk bagaimana menghadirkan, dalam bahasa lainnya penguasa, tapi dalam bahasa yang lebih baik itu adalah pemimpin-pemimpin di setiap daerah. Pemimpin yang melanjutkan, menerjemahkan merah putih di seluruh daerah ini. Jadi hal itu harus dilaksanakan, tetapi diingatkan tadi, jangan sampai pertama itu adalah melupakan terkait dengan regulasi. Jadi regulasi kita adalah kita harus sesuai dengan tepat dalam proses penggantian kepemimpinan. Yang kedua, jangan sampai percepatan ini selanjutnya, ini bagi para petahana khususnya, menjadikan berbagai program gelontoran dari pusat ataupun provinsi untuk dipermainkan demi kekuasaannya, dalam artian demi pemenangannya pada Pilkada 2020. Hai petahana, incumbent, hati-hati ya, ini pesan dari Presiden supaya aman, selamat, dan bagaimana berbagai merah putih, bukan berbagai merah putih sih, kalau berbagai tadi baju adat itu bisa tampil di berbagai tempat, dan merah putih bisa tegak dimanapun. Saudara, pecinta masa depan negeri, selain itu juga hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, kata Pak Presiden begitu pidatonya. Jadi memang sebagai perintah kepada semua penegak hukum, tentunya juga kepada rakyatnya, untuk penegakan hukum di seluruh level kehidupan, termasuk di dalamnya pilkada. Karena apa? Tahapan pilkada itu banyak yang perlu ditegakkan hukumnya supaya tidak terjadi diskriminasi hukum, diskriminasi pelaksanaan hukum. Misalkan seandainya ada petahana
yang memainkan gelontoran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kemudian diklaim. Nah, itu tidak boleh. Loh, Mas Agus memang nggak suka petahana. Saya bukan berarti begitu. Ini bagi penantang pun juga tidak boleh mendompleng dengan program-program dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, atau mendompleng di mana penantang calon baru itu kemudian berkuasa. Selanjutnya, penegakan hukum ini juga berlaku bagi tim Sarah. Jadi kalau dia meskipun misalkan sekarang adalah orang hebat dan menampilkan sara dalam proses politik, suku, agama, ras, dan golongan digunakan untuk menghujat, menghina, ini akan atau Bawaslu dengan Gakumdu harus menegakkan hukum ini supaya hadir pilkada yang bebas sara. Pengalaman-pengalaman negatif kemarin cukuplah menjadi pembelajaran kita semuanya. Karena ketika sudah terpilih, toh mereka bersatu kok. Sara kemudian, suku, agama, ras, dan golongan itu sebuah realitas yang ada yang harus kita hormati. Bukan kita jadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan, mengalahkan lawan. Itu yang perlu kita pahami secara bersama. Saudara, pecinta masa depan negeri, agenda Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Ini seperti tema-tema kita kemarin. Kita antisipasi bagaimana pilkada bebas dari COVID-19. Jadi Pak Presiden selalu mengingatkan. Sehingga saudara, kembali kepada tema kekuasaan Foucault untuk 70 tahun Indonesia merdeka yang ditampilkan oleh Presiden, maka ini sudah benar. Pak Presiden, Pak Jokowi, bagaimana menampilkan kekuasaannya cukup dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak harus dipaksakan, tetapi cukup ditampilkan. Semuanya merasa memiliki, tidak harus dihegemonikan seperti Gramsci, tidak harus diharismatikan sebagaimana Weber, tapi cukup menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi sebuah hasanah bagi seluruh rakyat. Semoga ada manfaat dengan baju aneka ragam kita, dengan mengambil referensi baju NTT dan NTB menjadi hasanah kekayaan kita untuk menjadikan kekuatan menjadi lebih mantap dalam membangun negeri. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga ada manfaat. Sampai jumpa.